Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Sukma, mahasiswi program studi Teknik Informatika Universitas Bina Dharma dengan NIM 231420005P. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan jaringan wireless regional area network atau WRAN. Apa sih WRAN itu? WRAN atau Wireless Regional Area Network merupakan jaringan nirkabel yang dirancang untuk menyediakan konektivitas internet di wilayah regional yang luas, terutama di daerah pedesaan atau terpencil yang belum terjangkau oleh infrastruktur kabel. Jaringan ini memanfaatkan spektrum TV white space, yaitu frekuensi yang tidak digunakan oleh saluran TV. Tujuannya untuk menyediakan akses broadband bagi wilayah yang belum terjangkau oleh infrastruktur kabel dengan standar utama IEEE 802.22. Ada 3 karakteristik utama dari WRAN. Yang pertama yaitu jangkauan. WRAN memiliki cakupan jangkauan hingga 100 km, khususnya pada area rural atau area dengan kepadatan penduduk yang rendah. Yang kedua, frekuensi yang digunakan oleh WRAN beroperasi di 54 sampai dengan 862 MHz yang memiliki jangkauan jauh dan penetrasi sinyal yang baik. Yang ketiga, kecepatan. WRAN memiliki kecepatan hingga 22 Mbps per saluran. Meskipun tidak secepat jaringan fiber, WRAN menawarkan cakupan yang sangat luas dan efisien untuk daerah minim infrastruktur jaringan kabel. Arsitektur WAN terdiri dari base station yang berfungsi sebagai pusat kontrol yang mengatur komunikasi dan mendistribusikan sinyal ke perangkat pengguna melalui jaringan nirkabel. Yang kedua, Customer Premises Equipment atau CPE sebagai perangkat yang menerima sinyal dari base station dan menghubungkan jaringan ke perangkat pengguna seperti router. Dan yang ketiga, teknologi cognitive radio yang mampu mendeteksi, memilih, dan menggunakan saluran frekuensi kosong secara dinamis untuk menghindari interferensi dengan siaran TV dan memastikan penggunaan frekuensi yang optimal. WRAN bekerja dengan 3 tahap utama. Yang pertama dilakukan adalah proses sensing untuk mendeteksi saluran frekuensi TV yang tidak terpakai atau TV white space. Setelah itu, sistem akan melakukan decision making untuk memilih frekuensi terbaik yang tersedia agar tidak mengganggu siaran TV. Kemudian, sinyal dipancarkan dari base station ke perangkat penerima milik pengguna, yaitu Customer Premises Equipment atau CPE, yang kemudian dapat menghubungkan sinyal tersebut ke perangkat seperti komputer atau ponsel. WRAN menjadi solusi ideal untuk menghadirkan akses internet di wilayah pedesaan dan terpencil yang belum terjangkau oleh infrastruktur kabel. Dengan memanfaatkan spektrum TV white space dan teknologi cognitive radio, WRAN mampu menjangkau area hingga 100 km dari satu base station. Teknologi ini berperan penting dalam mengatasi kesenjangan digital serta mendukung pemerataan akses informasi dan layanan publik. Ada 3 contoh penerapan WRAN yang dekat dengan kita, seperti e-government. Dengan WRAN, kantor desa dapat menyediakan layanan pemerintahan digital seperti pengurusan administrasi, akses dokumen, layanan publik, atau laporan masyarakat berbasis online. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh. WRAN memungkinkan sekolah-sekolah di wilayah pedesaan untuk mengakses platform pendidikan daring dan sumber belajar digital seperti Zoom ataupun Google Meet, sehingga guru dan siswa dapat berinteraksi secara real-time meski terpisah oleh jarak yang jauh. Dan yang ketiga yaitu internet desa.
RAN menjadi infrastruktur utama dalam program internet desa untuk menghadirkan akses informasi, komunikasi, dan peluang ekonomi digital bagi masyarakat di desa. Kelebihan utama WRAN, yang pertama, WRAN mampu menjangkau wilayah yang luas, termasuk daerah pedesaan dan terpencil dengan radius hingga 100 km dari base station. Yang kedua, WRAN memanfaatkan TV white space untuk menghilangkan biaya spektrum lisensi, sehingga dapat mengurangi biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan. Yang ketiga, WRAN beroperasi di spektrum UHF atau VHF, yaitu frekuensi 54 sampai 862 MHz yang sebelumnya digunakan oleh saluran TV analog tanpa perlu membayar hak frekuensi eksklusif. Selain mempunyai kelebihan, WRAN juga menghadapi tantangan yang cukup sulit. Yang pertama, WRAN beroperasi di frekuensi yang juga digunakan oleh siaran TV atau layanan lainnya, sehingga berisiko menimbulkan interferensi atau gangguan jaringan jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, perangkat keras pendukung teknologi WRAN masih relatif terbatas dan harganya mahal, sehingga dapat membatasi implementasi dari WRAN untuk digunakan oleh masyarakat. Yang ketiga, implementasi WRAN sangat bergantung pada kebijakan spektrum tiap negara. Di beberapa negara, penggunaan TV white space belum sepenuhnya diatur atau diizinkan, sehingga menjadi penghambat dalam pengimplementasian WRAN. Demikianlah video presentasi saya terkait materi Wireless Regional Area Network atau WRAN. Semoga videonya bermanfaat.